Salam santun. Selamat atas dilantiknya Bapak Presiden Prabowo beserta Wakil Mas Gibran. Pak Presiden beserta Wakil sering ketika kampanye demi rakyat, ya, untuk rakyat. Dan di sini saya mewakili rakyat, mau titip program atau titip pesan aja. Jadi untuk yang pertama, tolong benahi untuk pendidikan di negeri ini, ya. Banyak akun media, ya, sosial media yang memperlihatkan betapa buruknya pendidikan di negeri ini, ya. Khususnya anak-anak itu ada yang nggak bisa baca, nggak hafal perkalian, nggak hafal singkatan, ya. Malu kalau dilihat sama negara tetangga. Itu titipan saya yang pertama. Jadi tolong mulai dari TK sampai tingkat jenjang universitas, mungkin sampai selanjutnya S2, S3 dan SS yang lainnya, ya, dibenahi Pak Presiden. Jadi jangan sampai nanti kualitas sebuah atau kualitas dari lulusan negeri ini tidak diakui sama negara asing. Karena ya seperti itu, ya, di negeri ini setiap sekolahan atau setiap perguruan tinggi bingung berlomba mencari grade, ya, akreditasi A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Itu di situ yang membuat semuanya ini jadi kacau. Karena apa? Tidak berlomba untuk kualitas pendidikan, tapi hanya untuk sebuah gengsi, ya, gengsi sebuah institusi pendidikan. Ini loh, tempatku grade A, tempat grade B, ya, akreditasi A, akreditasi B, seperti itu. Jadi yang pertama itu SDM atau pendidikan, ya, itu adalah modal sebuah negara. Kalau anak-anaknya, rakyatnya pinter-pinter, negara akan juga ikut maju, ya. Itu titipan saya sebagai wakil rakyat yang pertama. Untuk yang kedua, tolong diperhatikan untuk pemuda ataupun masyarakat yang lain yang berkreativitas, ya, dibimbing, dibina untuk lebih bermanfaat, ya. Misalkan ada seorang petani bisa menemukan bibit unggul, ya. Kalau biasanya misalkan tanam sesuatu 6 bulan, ini bisa 4 bulan dengan hasil yang lebih banyak, ya, hasil yang diraih itu lebih banyak. Misalkan padi, ya, padi itu misalkan satu kali panen berapa, 6 bulan, ya, 6 bulan atau berapa, saya sendiri nggak tahu karena saya bukan seorang petani, ya. Nah, itu misalkan dia bisa sampai kurang dari jangka yang biasanya misalkan 6 bulan, dia bisa 4 bulan atau 5 bulan dengan hasil yang lebih berlimpah. Silahkan dibina dan dikembangkan untuk dipasarkan ke seluruh petani di Indonesia. Mungkin ada lagi kreativitas yang lain dari elektronik mungkin. Jadi misalkan ada sesuatu yang bekas bisa dipakai lagi, pakai ulang, diproduksi lagi untuk dipasarkan ulang. Itu perlu juga dibina, dibimbing untuk kemudian diberikan modal atau, ya, kalau bisa dijadikan sebuah UMKM, ya. Jadi misalkan dia biasanya cari barang bekas seperti yang di mana itu, lupa saya, yang TV bekas terus monitor bekas terus jadikan TV itu, ya. Jadi begitu dia cari barang bekas monitor komputer itu jadikan TV, ternyata terhambat atau dihambat, itu jangan. Bimbing dan syukur-syukur diberi arahan, diberi modal, nanti ikut dipasarkan kepada kaum yang lebih membutuhkan. Itu
sangat membantu dan akan menumbuh kembangkan sebuah kreasi anak-anak negeri ini, juga masyarakat yang mungkin ada kepandian atau ada ide yang itu, yang apa namanya, bisa bermanfaat ya. Terus yang ketiga, masalah agama, toleransi agama ya. Jadi masih ada terjadi perselisihan agama itu. Bagaimana negeri ini memberikan keadilan kepada setiap agama, mulai perizinan ya, izin bangunan, izin keramaian, dan segala hal yang diperlukan dalam perayaan sebuah agama, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ya. Buatlah sama peraturan untuk beribadah, terutama ya, jangan dipilah-pilah. Kalau di sini boleh pakai pengeras suara, di sana pun juga boleh. Di sini boleh menutup jalan, fasilitas umum untuk acara keagamaan, di sana juga harus boleh. Jadi nggak ada saling cemburu ya, itu nggak ada saling cemburu, dan fair. Dalam artian fair itu ya, kalau satu dipermudah izinnya, satunya juga harus dipermudah itu. Karena masih banyak di negeri ini ketimpangan dalam hal keramaian beragama ya, keramaian dalam perayaan keagamaan, atau juga kegiatan doa atau apa istilahnya. Kalau di Kristen Katolik kebaktian ya, kalau di Islam mungkin pengajian. Nah itu, di seberapa boleh memakai pengeras suara ya, bagaimana izinnya untuk di lingkungan, itu harus sama, diberlakukan sama, jadi tidak ada ketimpangan, tidak ada kecemburuan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, terus terang ini saya taruh terakhir, karena juga mulai negeri ini jadi sampai sekarang tidak ada yang bisa tuntas memberantas korupsi. Jadi sebagai Bapak Presiden ya, seorang presiden yang baru ya, yang baru diangkat, saya pesen ya paling nggak dikurangilah kejadian atau tindak korupsi. Kalau nggak bisa dihilangkan nggak apa-apa, yang penting kejadian-kejadian ini dikurangi. Kalau kemarin misalkan sampai 30 triliun ya, misalkan, atau 10 triliun, hari ini agak dikurangi lah 8 triliun gitu ya, nggak apa-apa. Karena juga namanya memberantas korupsi itu memang sulit, tidak semua presiden bisa, cuman hanya keluar aja ya. Seperti kampanye dulu ada berantas korupsi, berantas KKN. Tapi di era sekarang, mulai Presiden Pak Jokowi mungkin ya, atau Pak SBY ya, itu sudah nggak ada gaung memberantas korupsi, juga memberantas KKN ya. Dan akhirnya ya terjadi benar, memang nggak bisa diberantas korupsi itu. Juga nepotisme itu nggak bisa ya, karena juga saling membutuhkan gitu loh. Jadi kalau sebagai presiden dalam periode ini ya, Pak Prabowo bisa mengurangi lah paling enggak, itu akan sangat membantu pertumbuhan negeri ini. Kalau kemarin misalkan 30 triliun, hari ini mungkin nanti yang ketahuan cuma 20 triliun atau 15 triliun, berarti bisa mengangkat separuhnya. Itu berarti dana untuk negeri ini aman ya, aman separuh, nah, gitu. Karena juga memang saya nggak memaksakan sebagai wakil rakyat ya, nggak memaksakan untuk
membasmi, memberantas korupsi ya. Tapi tolong dikurangi dengan jajaran para menteri merah putih. Ya. Merah berani, putih bersih. Jadi berani untuk bersih. Bukan merah berani tetapi untuk hitam ya. Seperti itu. Jadi kabinet merah putih berani untuk bersih. Sekali lagi karena sesuai dengan namanya, jadi saya di sini memberanikan diri sebagai wakil rakyat untuk berpesan kepada Bapak Presiden juga Wakil Presiden bersama staf dan jajarannya para menteri. Kabinet merah putih berani bersih ya, jangan berani hitam. Karena sesuai nama, dan nama itu adalah sangat berat untuk disandang. Harus konsisten, harus berani. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Presiden bersama wakil dan setelah jajarannya hari ini. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat, jos.